Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dwika Wijayani, NIM 192110051 dari kelas BBSI 2B, Universitas Muhammadiyah Purworejo. Dari gambar di bawah, hal apa yang terlintas di pikiran kalian? Iya, orang yang sedang berdiskusi. Tapi tidak hanya tersekedar berdiskusi, melainkan untuk mencapai kesepakatan bersama-sama dengan bernegosiasi. Nah, untuk video ini kita akan belajar tentang teks negosiasi. Untuk teks negosiasi, kita akan membahas yang pertama, pengertian teks negosiasi, yang kedua tujuan dari teks negosiasi, yang ketiga adalah struktur teks negosiasi, dan yang terakhir adalah kaidah kebahasaan dan cara penyusunan teks negosiasi. Pertama, pengertian teks negosiasi. Menurut KBBI, negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lainnya. Maka, kesimpulannya adalah teks negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Kedua, tujuan dari teks negosiasi. Tujuan teks negosiasi yang pertama, mencapai kesepakatan yang memiliki kesamaan persepsi dengan saling pengertian dan persetujuan. Nah, yang kedua, mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersamaan. Ketiga, mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada yang rugi, atau bisa dikatakan win-win solution. Yang ketiga adalah struktur teks negosiasi. Struktur teks negosiasi pada kegiatan jual beli akan berbeda pula pada struktur teks negosiasi antara pembisnis dan bank. Nah, untuk struktur teks negosiasi pada kegiatan jual beli, yang pertama, orientasi, kalimat pembuka. Biasanya ucapan salam, contohnya, selamat pagi Pak, selamat siang, selamat malam, selamat sore. Yang kedua, permintaan. Nah, permintaan ini adalah suatu hal berupa barang atau jasa yang ingin dibeli oleh pembeli. Yang ketiga adalah pemenuhan. Pemenuhan ini adalah kesanggupan hal berupa barang atau jasa dari penjual yang diminta oleh pembeli. Yang keempat, penawaran. Nah, tahap ini adalah tahap kedua pihak saling tawar-menawar. Lalu pembelian. Maksud dari pembelian ini adalah hasil persetujuan kedua pihak, baik itu ditolak atau diterima. Yang terakhir, penutup. Biasanya ucapan salam atau terima kasih. Sedangkan untuk struktur teks negosiasi antara pengusaha dan bank hanya ada orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan yang terakhir penutup. Yang keempat ada kaidah kebahasaan dan cara menyusun teks negosiasi. Yang pertama, kaidah kebahasaan teks negosiasi antara lain, yang pertama, menggunakan kalimat persuasif atau kalimat ajakan. Contoh, ayo Bu, lihat itu, lagi ada 50% loh. Yang kedua, menggunakan kalimat deklaratif atau kalimat pernyataan. Contohnya, maaf Bu, ini harganya sudah pas 20.000 rupiah. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang sopan. Yang keempat, menggunakan kalimat yang efektif. Lalu bagaimana sih menyusun teks negosiasi yang benar? Yang pertama, menentukan tujuan. Yang kedua, menentukan pihak-pihak yang berkaitan. Yang ketiga, menentukan konflik. Yang keempat,
menentukan solusi dalam penawaran. Yang terakhir adalah menentukan modal kesepakatan. Nah, itu adalah pembelajaran teks negosiasi. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.